Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 2513. Tuan Jesse, ini adalah peretas yang menjebak saya. Dia mengubah kata sandi saya beberapa menit yang lalu. Dia sengaja mengincar saya. Victor menjelaskan dengan panik. Setelah mengalami hidup dan mati di medan perang, kini ia merasakan kepanikan yang telah lama hilang di dalam hatinya. Melawanmu. Kalau begitu beritahu aku alasan mengapa pihak lain mengincarmu. Jika dia ingin menjebak seseorang, begitu banyak orang tidak akan memilihnya, jadi mengapa dia memilihmu? Aku paling benci ditipu, dan kamu, Victor, sepertinya kamu memperlakukanku sebagai orang bodoh. Suara menderu Jesse terus bergema di akun tersebut. Awalnya aku tidak ingin mengincarmu, tapi kamu berulang kali memperlakukanku seperti orang bodoh, dan aku merasa kamu memberiku alasan untuk menghancurkanmu. Tidak ada yang bisa menipu Morgan, apalagi yang bernama Jesse Morgan. Wajah Victor berangsur-angsur menjadi pucat, dan matanya yang awalnya putus asa tiba-tiba menjadi lebih ganas. Victor menundukkan kepalanya dan mengusap wajahnya, jejak kekejaman muncul di matanya. Jadi, Tuan Jesse, Anda tidak pernah berpikir untuk bekerja sama dengan saya dari awal hingga akhir. Anda datang ke sini hanya untuk menertawakan saya. Victor sekarang mengerti bahwa Jesse sebenarnya telah mengidentifikasi dirinya sebagai kaki tangan pencuri sejak awal. Tidak peduli seberapa banyak dia berdebat, dia tidak akan pernah mempercayainya. Faktanya, Jesse datang ke sini sama sekali bukan untuk bernegosiasi dengan dirinya sendiri. Bekerja sama. Mengapa saya harus bekerja sama dengan sampah yang ditinggalkan oleh Rothschild? Keluarga Morgan kami bukanlah tempat pembuangan sampah yang mengumpulkan sampah. Jesse tidak lagi berpura-pura kali ini, dia benar-benar belak-belakan, dan matanya dipenuhi dengan tatapan menggoda dari mangsanya. Victor menggosok alisnya, matanya seram, dan wajahnya kembali seperti pemimpin tentara bayaran Sirius yang tegas dan tegas. Tuan Jesse, Anda mempersulit saya sekarang. Karena kamu tidak ingin aku selamat, maka Victor berkata dengan dingin. Kalau begitu tolong pergi ke neraka. Saudaraku, jangan lakukan apapun dulu. Saat dia selesai berbicara, suara peluru yang dimasukkan terdengar di mana-mana. Moncong lubang hitam terangkat, senyuman bangga muncul di wajah Victor, namun hanya butuh beberapa saat hingga senyuman itu mengeras di wajahnya. Karena senjata di lubang hitam itu tidak diarahkan ke Jesse, tapi ke dirinya sendiri. Sialan, apa yang kamu lakukan? Aku pemimpinmu, dan aku ingin kamu menangani Jesse ini. Victor sepertinya memahami sesuatu di dalam hatinya saat ini, tetapi dia masih meraung dengan enggan. Namun, wajah orang-orang itu masih bergeming, dan senjata masih diarahkan dengan kuat ke kepalanya. Hati Victor berangsur-angsur tenggelam. Betapapun bodohnya dia tetap memahami situasi saat ini. Anak buahnya sudah lama disuap oleh Morgan, dan dia ditinggalkan oleh anak buahnya. Menghadapi kenyataan yang dingin, rencananya untuk menggunakan kelompok tentara bayaran Sirius sebagai alat tawar-menawar sebagai imbalan atas perlindungan Morgan tampak seperti lelucon saat ini. Anak buahnya sudah lama menjadi anak buah Morgan, jadi mengapa pihak lain mau bernegosiasi dengannya? Dan Jesse datang ke sini hari ini bukan untuk membicarakan kerja sama dengan Victor, dia hanya datang untuk menerima orang. Victor, kamu benar-benar mengecewakanku. Baru sekarang aku melihat situasinya dengan jelas. Jika saya kurang percaya diri, menurut Anda mengapa saya berani datang ke wilayah Anda sendirian? Apakah karena kredibilitas Anda? Juga apakah menurutmu ada alasan di balik mengapa Rothschild tidak menjawab panggilan teleponmu dan mengapa bawahanmu di tempat lain tiba-tiba dan secara ajaib tidak dapat dihubungi? Karena mereka semua meninggalkanmu. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.